selamat malam. Sebelumnya perkenalkan nama saya Immanuel Ardian Petira dengan NIM B10 11 22 1164 dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura. Tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Pak Yanto, yaitu pembahasan teori tingkah laku konsumen, teori nilai guna atau utility, untuk mata kuliah Ekonomi Mikro. Teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen adalah analisis yang menerangkan, yang pertama, alasan para pembeli atau konsumen membeli lebih banyak barang atau jasa pada harga yang lebih rendah dan menguranginya pada saat harga tinggi. Yang kedua, bagaimana seorang konsumen menentukan jumlah dan komposisi dari barang yang akan dibeli dari pendapatan yang diperolehnya. Ada dua pendekatan teori perilaku konsumen, yaitu pendekatan kardinal atau marginal utility dan pendekatan ordinal atau analisis kurva indifference. Tepat guna atau utility. Tepat guna menunjukkan kepuasan relatif yang diperoleh seorang konsumen dari penggunaan berbagai komoditas. Tepat guna juga kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang dari mengkonsumsi barang atau jasa Sukirno 2005. Dan tepat guna, kepuasan yang muncul dari konsumsi ini merupakan kemampuan memuaskan keinginan atas barang atau jasa dari suatu aktivitas. Pendekatan kardinal. Asumsi yang berlaku adalah memanfaatkan kenikmatan yang diperoleh konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Artinya, kepuasan konsumsi dapat diukur dengan satuan. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggilah nilai utility atau nilai gunanya. Konsumen bersifat rasional, sehingga perilakunya dapat dipahami secara logis. Konsumen bertujuan untuk memaksimumkan utilitasnya. Utilitas marginal atau marginal utility menunjukkan utilitas tambahan yang diperoleh dari suatu unit tambahan konsumsi dari suatu komoditas. Berarti penambahan atau pengurangan, kepuasan sebagai akibat, dan penambahan atau pengurangan penggunaan satu unit barang tertentu. Menurut Sukirno 2005, total utility merupakan jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang tertentu. Law of diminishing utility. Ketika jumlah suatu barang yang dikonsumsi meningkat, utilitas marginal dari barang tersebut cenderung akan semakin berkurang. Marginal utility money constant dan marginal utility barang konsumsi menurun. Hal ini menganut hukum Gosen 1 atau law of diminishing utility, yaitu semakin banyak satuan barang yang dikonsumsi, maka semakin kecil tambahan atau marginal kepuasan yang diperoleh konsumen, atau bahkan mencapai nol atau negatif. Total utility. Berikut ini adalah gambar kurva nilai guna total yang bermula dari titik 0 yang menunjukkan tidak ada konsumsi barang X. Selanjutnya akan naik seiring dengan bertambahnya jumlah konsumsi dan pada akhirnya akan turun jika konsumsi melebihi angka 8. Kurva nilai guna marginal. Berikut adalah gambar kurva nilai guna marginal turun dari kiri atas ke kanan bawah yang mencerminkan hukum nilai guna yang semakin menurun. Kurva nilai guna marginal memotong sumbu datar sesudah jumlah 8 yang menunjukkan nilai guna adalah negatif. Kurva nilai guna marginal menunjukkan kuantitas barang dikonsumsi dari 0 dan utilitas total adalah 0. Selanjutnya, kuantitas barang dikonsumsi 1 dan utilitas total adalah 10 sesuai dengan tanda panah di samping. Kurva nilai guna marginal. Kuantitas barang yang dikonsumsi 2 dan utilitas total adalah 18 sampai seterusnya hingga kuantitas barang dikonsumsi 7 dan utilitas total
28 seperti yang ditujukan pada kurva kuantitas barang dikonsumsi dan utilitas total. Berikut adalah perbandingan utilitas total dan kurva utilitas marginal. Kurva nilai guna marginal adalah perbandingan dari utilitas total dan utilitas marginal. Angka 10 menunjukkan selisih pada utilitas total, dan angka 8 menunjukkan selisih antara 10 dan 18. Selisih tersebut terus berlanjut hingga kualitas barang yang dikonsumsi menunjukkan angka 7, dan utilitas total terus mengurang atau bahkan menyentuh angka negatif. Syarat pemaksimuman utilitas. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan dari berbagai jenis barang akan memberikan utilitas marginal yang sama besarnya. Kepuasan maksimum digambarkan dengan rumus MU produk A atau marginal utility produk A berbanding dengan harga produk A sama dengan marginal utilitas produk B berbanding dengan harga produk B. Utilitas maksimum dan kurva permintaan. Efek substitusi. Ketika harga yang lebih tinggi menyebabkan substitusi barang-barang lain untuk memenuhi kepuasan. Efek pendapatan. Maksudnya adalah peningkatan harga menurunkan pendapatan real dan mengurangi konsumsi setiap komoditas yang diinginkan. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya mengerjakan tugas ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.